Nama Fanny Franz kembali menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pengamat hiburan dan penikmat ajang pencarian bakat. Bukan karena penampilannya di depan kamera, melainkan karena perannya yang semakin terasa di balik layar. Sosok ini dikenal jarang tampil berisik, namun setiap langkahnya kerap meninggalkan dampak besar. Dalam beberapa waktu terakhir, publik mulai menyadari satu pola menarik. Ketika Fanny memilih untuk mendukung seseorang, arah perjalanan peserta tersebut seolah ikut berubah. Bukan secara instan, tetapi perlahan dan konsisten. Banyak yang menyebutnya sebagai tangan dingin, meski tak sedikit pula yang memilih bersikap skeptis. Namun satu hal sulit dibantah, nama Fanny selalu muncul di momen-momen krusial. Dan kini, sorotan itu kembali mengarah padanya, menandai babak baru yang tak kalah menarik untuk disimak. Keberhasilan Shakira Sidrap bukan hanya soal bakat dan kerja keras di atas panggung. Di balik perjalanan tersebut, ada sosok yang perlahan namun konsisten mengawal setiap langkahnya. Fanny Franz hadir bukan sekadar sebagai pendukung, tetapi sebagai figur yang memberi arahan, penguatan mental, dan kepercayaan diri di saat-saat genting. Banyak momen yang awalnya luput dari kamera, namun kemudian menjadi bahan perbincangan publik. Dari cara Shakira bangkit setelah tekanan, hingga bagaimana ia tampil lebih matang dari sebelumnya. Semua itu membuat publik mulai bertanya-tanya, seberapa besar peran Fanny dalam transformasi tersebut? Pertanyaan ini tak pernah dijawab secara gamblang, namun hasil akhirnya berbicara banyak. Keberhasilan itu kini menjadi referensi utama setiap kali Fanny kembali disebut dalam konteks dukungan terhadap peserta lain. Ketika publik masih mengaitkan Fanny Franz dengan nama Shakira Sidrap, sebuah kejutan muncul. Perhatian Fanny kini disebut-sebut beralih ke Tasya Tangerang. Peralihan ini terjadi di waktu yang sensitif, saat kompetisi sedang memasuki fase penentuan. Langkah tersebut sontak mengundang berbagai tafsir. Ada yang melihatnya sebagai bentuk keyakinan baru, ada pula yang menilainya sebagai keputusan penuh perhitungan. Tasya sendiri dikenal sebagai peserta dengan karakter vokal kuat. Namun perjalanan kompetisinya tidak selalu mulus. Dukungan dari figur seperti Fanny jelas bukan hal biasa. Publik mulai mengaitkan langkah ini dengan strategi jangka panjang, meski belum ada pernyataan resmi yang benar-benar membuka maksud di baliknya. Sejak namanya dikaitkan dengan Fanny Franz, posisi Tasya Tangerang berubah drastis. Jika sebelumnya ia dinilai murni dari penampilan, kini setiap geraknya dianalisis lebih dalam. Ekspektasi melonjak, sorotan semakin tajam. Tasya tak lagi hanya membawa namanya sendiri, tetapi juga harapan dari pihak yang mendukungnya. Bagi sebagian orang, ini adalah peluang emas. Namun bagi yang lain, ini adalah ujian mental yang tidak ringan. Dukungan besar seringkali datang bersama beban yang tak kasat mata. Dalam situasi seperti ini, ketenangan dan fokus menjadi kunci. Publik pun mulai menunggu, apakah Tasya mampu menjawab kepercayaan tersebut dengan konsistensi atau justru tertekan oleh ekspektasi yang tiba-tiba membesar. Nama Coach Phil Dunn ikut terseret dalam pusaran perbincangan ini. Bukan karena konflik terbuka, melainkan karena publik mulai membandingkan pengaruh dua figur tersebut. Di dunia hiburan, perbandingan seperti ini kerap muncul tanpa perlu pernyataan langsung. Gestur, pilihan kata, dan momen-momen kecil menjadi bahan tafsir. Isu soal tidak mau kalah pun mencuat, meski tak pernah diucapkan secara eksplisit. Bagi penonton, narasi ini menambah lapisan drama yang membuat kompetisi terasa semakin hidup. Namun di balik itu, ada pertanyaan besar tentang bagaimana dinamika kekuatan di balik layar bisa memengaruhi perjalanan seorang peserta. Situasi yang semula hanya dipenuhi spekulasi perlahan berubah ketika Fanny Franz mengungkapkan pernyataan mengenai hadiah jika Tasya Tangerang berhasil meraih posisi juara pertama. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, namun dampaknya langsung terasa luas. Dalam hitungan jam, pernyataan tersebut menjadi bahan diskusi di berbagai platform. Publik mulai menafsirkan maksud di baliknya. Sebagian menilai itu sebagai bentuk dukungan total, sinyal bahwa Fanny benar-benar menaruh keyakinan besar pada Tasya. Namun di sisi lain, muncul pula pandangan bahwa janji semacam ini bisa menghadirkan tekanan psikologis yang tidak kecil. Dalam dunia kompetisi, kata-kata figur berpengaruh seringkali memiliki bobot lebih dari sekadar motivasi. Ia bisa menjadi dorongan, tapi juga tuntutan tak terucap. Sejak saat itu, atmosfer berubah. Kompetisi tak lagi terasa netral,
melainkan syarat makna dan ekspektasi. Dan publik pun mulai menunggu, apakah pernyataan ini akan menjadi pemicu kemenangan atau justru ujian terberat bagi Tasya. Di balik sorotan lampu panggung dan gemuruh tepuk tangan, ada sisi lain yang jarang tersentuh kamera, tekanan mental. Sejak dukungan Fanny Frans diumumkan secara terbuka, Tasya Tangerang seolah memasuki fase baru yang jauh lebih kompleks. Setiap penampilan kini tidak lagi dinilai sebagai upaya personal, melainkan sebagai representasi dari kepercayaan besar yang disematkan padanya. Kesalahan kecil berpotensi diperbesar, sementara keberhasilan dianggap sebagai kewajaran. Situasi ini seringkali menjadi beban emosional yang sulit diukur. Banyak peserta kompetisi yang secara teknis mumpuni, namun goyah ketika tekanan meningkat. Publik mungkin melihat senyum dan ketenangan di layar, tetapi di balik itu, ada proses adaptasi mental yang tidak mudah. Pertanyaannya, apakah Tasya memiliki ruang aman untuk tetap menjadi dirinya sendiri di tengah ekspektasi yang semakin tinggi? Pengamat hiburan mulai menarik benang merah antara apa yang terjadi pada Shakira Sidrap dan apa yang kini dialami Tasya Tangerang. Ada kemiripan dalam pola dukungan, momentum, hingga reaksi publik. Namun sejarah di dunia hiburan menunjukkan satu hal penting. Pola yang sama tidak selalu menghasilkan akhir yang serupa. Setiap individu membawa latar belakang, kekuatan, dan titik rapuh yang berbeda. Fanny Frans mungkin melihat potensi yang belum sepenuhnya muncul ke permukaan, atau bisa jadi ia membaca peluang berdasarkan pengalaman sebelumnya. Namun kompetisi adalah ruang yang dinamus. Faktor teknis, mental, hingga respons publik bisa mengubah arah cerita kapan saja. Disinilah ketegangan narasi terbentuk. Apakah ini pengulangan kisah sukses atau justru awal dari cerita yang sama sekali berbeda? Seiring berkembangnya cerita, media sosial menjadi arena utama pertarungan opini. Dukungan terhadap Tasya meningkat, namun bersamaan dengan itu, kritik pun bermunculan. Ada yang menilai dukungan besar ini sebagai privilege, ada pula yang menganggapnya sebagai bentuk kepercayaan yang sah. Nama Fanny Frans terus disebut, seolah menjadi simbol pengaruh di balik layar. Diskusi berkembang liar, dari yang rasional hingga spekulatif. Dalam dunia infotainment, perhatian publik adalah kekuatan besar. Ia bisa mengangkat, tetapi juga bisa menekan. Bagi Tasya, sorotan ini ibarat pisau bermata dua. Popularitas meningkat, namun ruang untuk bernafas menjadi semakin sempit. Setiap langkah kini diawasi, setiap keputusan dianalisis, dan publik pun ikut membentuk narasi, sadar atau tidak. Pada akhirnya, semua spekulasi, perbandingan, dan perdebatan akan bermuara pada satu titik, hasil akhir. Tidak ada opini yang lebih kuat dari kenyataan. Apakah dukungan Fanny Frans akan kembali menciptakan kisah sukses seperti sebelumnya? Ataukah tekanan besar justru menghadirkan tantangan yang tak terduga? Tasya Tangerang kini berdiri di pusat pusaran perhatian, membawa harapan banyak pihak sekaligus beban yang tidak ringan. Apapun hasilnya nanti, satu hal sudah pasti, babak ini akan menjadi catatan penting dalam perjalanan kariernya. Dan bagi publik, cerita ini bukan sekadar tentang juara, melainkan tentang dinamika kekuatan, keyakinan, dan konsekuensi dari setiap langkah yang diambil di balik layar.